Aku siapa ya? Nah, Bapak aja bingung, saya lebih bingung kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Yanti, ya salam kenal dari Bu Yanti ya untuk Bapak Ibu yang dari luar Banten. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua malam ini sudah berkenan hadir. Kita belajar bersama tentang budaya positif. Kegiatan ini Belum direkod, Bunda. Mohon maaf. Udah direkod belum? Sudah. Kegiatan ini saya lakukan sebagai salah satu implementasi dari hasil pembelajaran saya yang saya lakukan ketika mengikuti pelatihan guru penggerak angkatan 9. Nah, sebelum Bapak Ibu semua kita masuk ke materi, kita bermain tebak gambar dulu yuk. Ya, biarin. Saya mau tahu Bapak Ibu aktif semua tidak? Oke, kita bermain tebak gambar ya Bapak Ibu ya. Nah. Oke, ini kira-kira apa ini? Ya. Kira-kira apa ya? Satu bunga matahari, ini kambing guling, Bu. Hah? Kambing guling. Kambing guling. Bukan, ayo apa ya? Ayo. Bu Yanti, raise hand, silakan Bu Yanti. Yang mau menjawab boleh open mic. Apa ya? Seruling. Geruling ya. Geruling, jadi geruling dong. Kambing geruling. Ayo, kira-kira apa? Kambing seruling. Kambing geruling. Kambing geruling, kambing. Apa dong? Apa ya? Kita biasanya mulai pembelajaran kita ice breaking. Nah, ini ice breaking untuk ibu-ibu semua. Bukan kambing guling, bukan ya? Suling, hah? guling. Ada yang bisa menebak? Bukan kambing guling, Bun. Iya, betul sekali. Kambing guling. Kita lihat ya jawabannya. Tara! Ini yang kedua. Nah, ini apa nih? Daun bayam. Nah, hampir tepat. Lagi Bu Ati, lagi. Aduh. Lagi. Ya nih lagi. Tenang. Lagi. Ayo, semangat. Sayur bayam. Hah? Sayur bayam gitu, Pak. Oh, kurang sedikit, Bu. Daun bayam tadi benar, tadi daun bayam siapa? Daun bayam lagi ya. Oke, lagi. Ini apa ini? Apa itu? Tanda jasa, Bu. Ais, keren. Iya, keren sekali, Bu. Oke, lagi. Ayo. Biarin semangat nih. Ayo, apa ini? Potongan harga. Ih, keren. Gambar ini yang jawab dulu pinter banget. Ini sering ikut arisan ini. Bunda Yanti sering ikut arisan. apa ini yang ini? Buku cerita. Buku cerita. Keren. Alhamdulillah. Berarti sudah konsentrasi semua ya. Ibu-ibu sudah konsentrasi semua, sudah siap untuk mengikuti kegiatan malam ini. Ada Pak Sutron, ganteng Pak Sutron kalau malam. Pak Sutron kalau malam nggak kelihatan. Iya. Izinkan saya berbagi layar lagi ya Bapak Ibu semua ya. Siap. Nah, ini kegiatan yang akan kita lakukan hari ini ya Bapak Ibu ya. Nanti di akhir kegiatan akan ada kuis untuk Bapak Ibu semua. Hadiahnya pulsa. Jika mau. Hadiahnya pulsa, biar semangat.
Jadi kan bisa buat meet lagi besok ya, tanggal segini kan. Ya, ini adalah diseminasi kegiatan penerapan positif. Saya sendiri adalah Dwi Ati Puji Lestari, biasa dipanggil Ati ya. Saya dari SDN Parapat 1, saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, menurut Ki Hajar Dewantoro, guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikannya tanaman subur. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Budaya disiplin positif diharapkan dapat menjadi perubahan baru yang menggerakkan seluruh komponen sekolah dan membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Ya, saya sebelum lebih lanjut menjelaskan, coba Bapak Ibu, apa yang terbersit di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya positif? Silakan berpikir. Atau mau langsung menjawab, silakan. Kira-kira apa yang terpikir? Intinya kebiasaan baik Bu Ati. Apa? Ya, Bu Yanti. Kebiasaan baik, Bu. Ya. Silakan Bu Yanti. Budaya positif itu pada intinya kebiasaan baik. Hal-hal yang baik-baik itu yang akan menjadi budaya positif. Ya, bagus sekali jawaban Bu Yanti. Jadi kebiasaan baik, hal-hal yang baik-baik. Ada lagi pendapat yang lain? Hayati, selamat bergabung Bu Hayati. Ya, apalagi kira-kira terbesit ketika Bapak Ibu mendengar? Bunda, izin Bunda. Ya, silakan Bu Yanti. Kalau menurut Herli, budaya positif hampir sama sih dengan teman-teman yang lain. Cuma mungkin budaya positif itu merupakan yang awalnya itu sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan secara kontinu, kebiasaan-kebiasaan baik yang dilaksanakan secara kontinu sehingga menjadikan sebuah budaya disiplin positif gitu Bunda. Iya, bagus sekali. Terima kasih Bu Herli atas jawabannya. Satu lagi, ada yang mau berpendapat kah? Apa yang dimaksud, apa yang terbersit di pikiran ketika mendengar kata budaya positif? Ada lagi kah yang ingin mengajukan pendapatnya? Oh, sudah tidak ada. Jadi intinya tadi tentang segala sesuatu yang baik ya kan, yang sesuatu yang dibiasakan, betul tidak? Iya Bun. Iya seperti itu. Nah ini seperti yang kita ketahui, kita sudah mengetahui filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kan filosofi Ki Hajar Dewantoro itu adalah Eng Ngarso Mangun Madyo. Apa sih? Ingarso Sungkulodo Bunda. Ingarso Sungkulodo, Eng Madyo Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Nah, dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kita itu mengibaratkan guru itu seperti seorang petani, ya kan? Ketika benih atau murid itu yang diibaratkan benih itu datang ke sekolah, kan gitu, kita tidak bisa mengubahnya. Kita hanya bisa mendidik anak itu sesuai dengan bakat dan minat alamnya. Contohnya nih, ketika bibit jagung, ya kan, kita mau tanam di tanah yang sekubur apapun, kita mau rawat seperti apapun, ketika besar tidak mungkin berubah menjadi padi, ya kan? Begitu juga dengan bibit padi, ketika kita rawat, kita tanam, kita jaga sebaik mungkin gitu loh, tidak mungkin ketika besar dia bisa berubah menjadi jagung. Demikian juga dengan anak. Setiap anak itu unik, punya karakternya masing-masing, dan kita sebagai guru itu bertugas untuk memberikan pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
Baiklah, saya lanjutkan ya. Nah, ini untuk konsep budaya positif. Konsep budaya positif sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari kedelapan unsur ini nanti akan kita bahas sedikit demi sedikit ya. Dan saya harap setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan desiminasi ini dapat mengerjakan topik disiplin positif pada kurikulum berbeda. Karena ini pada platform pembelajaran mengajar ya, maaf ya, saya salah, dapat mengerjakan topik disiplin positif pada platform Merdeka Mengajar. Karena apa yang akan saya sampaikan hari ini itu topiknya pas banget dengan topik yang ada di PMN itu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan murid untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, selama ini kita terdoktrin ya bahwa pembelajaran yang baik itu adalah yang sesuai dengan menghabiskan materi. Yang penting nilainya pada materi tersebut bagus. Nah, itu paradigma yang harus kita rubah saat ini kan gitu. Inti yang harus kita kejar adalah bagaimana kita menciptakan profil pelajar Pancasila. Ya kan, profil pelajar Pancasila sendiri ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Jadi kita tidak boleh lagi terpaku hanya pada nilai siswa, nilai akademik ya maksud saya ya, hanya nilai akademiknya saja. Tapi ada sisi lain yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi seorang pendidik. Nah, unsur-unsur profil Pancasila ini, profil pelajar Pancasila ini kita diharapkan ada di diri anak-anak yang mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi kita harapkan guru dapat memberikan pengajaran dengan mengutamakan unsur-unsur ini. Lalu yang kedua tadi, disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah proses membangun hubungan dan koneksi yang positif dengan murid, serta membantu mereka memahami dan mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab dan produktif. Disiplin positif tidak berfokus pada hukuman, tetapi pada membangun pemahaman dan tanggung jawab. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, ini seperti jawaban Bu Herdi tadi ya. Jadi disiplin positif itu bukan hanya sekedar peraturan yang dibuat dan harus wajib ditaati oleh anak-anak tanpa melibatkan anak-anak tersebut dalam pembuatan peraturannya. Gitu loh. Jadi secara tidak langsung ketika ada sebuah aturan atau keyakinan sebuah keyakinan ya, gitu. Si anak tersebut akan melakukan keyakinan tersebut atas kesadarannya sendiri, bukan lagi karena unsur paksaan. Dia sadar, oh iya, aku kalau melakukan ini salah ya, aku melakukan ini tidak boleh ya, kan gitu. Nah, hal-hal tersebut yang harus kita budayakan di sekolah. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang ketiga tadi ya. Nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang kita ingin capai, yaitu profil pelajar Pancasila. Adapun sikap-sikap yang kita harapkan dari murid diantaranya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias,
empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selain itu, ada karakter dan keterampilan hidup juga yang kita harapkan dari murid dapat dicapai. Karakter yang kita harapkan dari murid adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik hati dan rendah hati, toleransi, serta kedamaian dan kesatuan. Sementara keterampilan hidup yang kita harapkan dari murid yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Ya, selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia adalah yang pertama bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Lalu kebutuhan yang kedua adalah merasa diterima, yaitu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga adalah kebebasan. Di antaranya adalah mendapatkan kesempatan memilih, menyuarakan pendapat, lalu kesempatan mencoba hal-hal baru. Kebutuhan dasar yang keempat adalah kesenangan. Misalnya, merasa senang belajar di kelas, menikmati apa yang mereka lakukan, bermain, dan tertawa. Lalu kebutuhan dasar manusia yang terakhir itu adalah penguasaan. Misalnya merasa kompeten, terampil, berprestasi, dan keinginan untuk dianggap pemimpin. Nah, kebutuhan dasar ini dimiliki oleh setiap manusia, ya. Dan jika tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, otomatis akan terjadi pelanggaran terhadap disiplin positif itu tadi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Ada 3 motivasi utama perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, ini tadi berarti kan budaya positifnya tadi budayanya belum dijalankan ya, karena secara terpaksa akan dia melakukannya. Yang pertama yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada motivasi sendiri gitu loh, bukan atas kesadarannya melakukan itu gitu loh, bukan karena ingin tapi karena mengharapkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini yang kita harapkan ya dari setiap murid kita di sekolah. Dengan adanya budaya positif tadi, kita berharap mereka tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang boleh lakukan, apa yang tidak boleh lakukan, apa yang baik, apa yang buruk, sehingga mereka melakukannya dengan kesadaran mereka sendiri. Mereka ingin menghargai diri sendiri. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, ini adalah posisi kontrol guru. Nah, kita sebagai guru di kelas itu memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol utama guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Ini biasanya kecil. Ya, ini biasanya guru-guru yang suka memberikan hukuman fisik atau verbal ya kepada murid ya. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Itu biasanya dari omongan-omongan yang diucapkan oleh guru tersebut. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid. Yang keempat adalah sebagai posisi pemantau.
Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku murid. Yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kalau menurut saya, kita sebagai guru itu paling baik melakukan posisi sebagai manajer, ya kan? Jadi kita tidak menghukum murid baik secara fisik atau verbal gitu loh. Kita juga tidak membuat murid merasa bersalah. Nah, untuk posisi teman ini, nah sebagai guru memang sebagai manajer kita harus bisa sebagai teman dan pemantau. Jadi kita tidak lagi mendoktrin sekolah, aku ini kan gurumu gitu kan, tidak seperti itu. Baik, ini adalah contoh kasus ya, ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, dengan penerapan posisi kontrolnya. Kalau sebagai penghukum, guru itu akan melakukan ini, hormat pada bendera 1 jam, kan, atau lari keliling lapangan. Nah, seperti itu berarti posisi guru sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, nah ini kalimat yang akan diucapkan. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu kalimat yang akan diutarakan oleh guru dengan membuat rasa bersalah kepada murid. Lalu dengan kasus yang sama, ketika pada posisi teman, kalimat yang akan diucapkan adalah, ayo ikuti aturan sekolah, bantu ibu sekali-kali ya. Kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan diulang ya, gitu. Tapi kita harus menggunakan intonasi yang halus ya, gitu loh. Jangan pada posisi teman kita menggunakan intonasi yang keras. Ayo ikuti aturan sekolah. Nah, tidak boleh seperti itu ya kan. Jadi nada bahasa kita pun harus tidak boleh berapi-api seperti kita sedang emosi ya. Lalu sebagai pemantau, nah ini yang akan diucapkan oleh guru ketika melihat siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut dan jangan diulang lagi ya. Nah itu sekali lagi untuk posisi pemantau teman itu, ketika kita berbicara dengan murid itu jangan menggunakan bahasa yang nada suara yang tinggi, ya kan? Usahakan nada suara kita datar saja atau halus malah lebih bagus itu. Jadi ketika murid mendengar apa yang kita bicarakan itu, mereka tidak merasa diintimidasi, kan gitu loh. Kalau guru sudah bicara keras, otomatis murid akan merasa terintimidasi kan. Nah, posisi kontrol ini tadi akan hilang kan gitu. Lalu yang terakhir adalah masih dengan kasus yang sama ya kan, sebagai manajer. Ini yang akan diucapkan guru. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini yang ucapan-ucapan yang akan dilakukan oleh seorang posisi manajer ketika melihat siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Baik. Nah, Bapak Ibu tadi sudah membahas tentang posisi kontrol guru. Nah, ketika guru mengucapkan ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Teman kah? Teman ya. Hah? Teman ya. Sri Mul Yati bilang teman. Ada yang lain, pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Posisi apa ini? Saya buka jawabannya ya. Oke, benar Bu Sri. Hare. Baik, kita coba lagi. Nah, ini posisi kontrol sebagai apa? Apa rencanamu untuk memperbaiki? Hah? Manajer. Ada pendapat yang lain? sama Bu, manajer. Sama manajer. Oke, Bu Windy juga katanya manajer. Kita cek. Ya, betul sekali. Oh, udah pinter-pinter semua. Ya, keren. Next, satu lagi. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Sebagai posisi apa ini? Rasa bersalah. Membuat rasa bersalah, kata Bu Yanti.
Ada yang lain? Bunda Herli? Iya Bun, sama Bun. Membuat rasa bersalah ya. Baik, kita cek. Wah, betul sekali. Keren-keren sudah. Jadi ada kata-kata yang kata-kata yang kita ucapkan kepada anak itu akan berbeda diterimanya oleh anak ya. Gitu. Nah, ini satu pertanyaan lagi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ayo, siapa yang mau jawab boleh raise hand. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ayo silakan, siapa yang mau menjawab? Kenapa sih kita harus keyakinan kelas bukan keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya, Bapak Ibu, siapa yang mau menjawab? Boleh resen? Halo, Pak Sukron mungkin mau menjawab? Atau Budian Susanti? Halo? Iya. Iya, Pak Sukron, silakan Pak Sukron dibuka mic-nya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pak Sukron belum dibuka mic-nya. Sudah berarti ya? Iya. Hmm. Silakan Pak Sukron. Oh iya, baik. Kenapa keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas? Betul. Kalau peraturan itu kan lebih bersifat ke arah hukuman kayaknya ya, lebih ke arah keterpaksaan. Kalau keyakinan kan larinya kepada diri sendiri gitu kan, atas unsur kemauan diri sendiri. Kayaknya begitu ya Bu Ati ya. Oke, betul sekali. Iya, keren Pak Sukron. Tangan buat Pak Sukron. Ya, ini ada pendapat kedua dari Bu Herli nih. Pendapat Bu Herli adalah keyakinan ini lebih dari sekedar aturan. Keyakinan ini adalah prinsip-prinsip yang memandu tindakan kita secara intrinsik. Murid-murid cenderung lebih termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan keyakinan ini karena mereka merasa terhubung secara pribadi dan meyakini nilai-nilai tersebut. Aduh, jawaban yang luar biasa juga dari Bunda Herli ya. Wah, keren-keren nih Pak Sukron dan Bunda Herli jawabannya. Ada mungkin jawaban yang lain, pendapat yang lain? Ya, Bu Sri Mulyati, resen. Silakan Bu Sri. Iya. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena kalau untuk keyakinan kelas itu kita mengharapkan timbulnya motivasi intrinsik ya dari murid kita. Jadi mereka menjalani kesepakatan kelas itu memang berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini, ketimbang mereka mengikuti peraturan kelas yang mungkin di sana nanti akan timbul motivasi ekstrinsik. Mungkin kalau tidak mengikuti peraturan kelas akan dihukum gurunya atau dihukum wali kelasnya gitu. Seperti itu Bu Ati mungkin. Oke, terima kasih Bu Sri Mulyati. Ya, jawabannya itu semua keren-keren ya dan pas banget semua kan gitu loh. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas itu perbedaan dasarnya dulu ya. Keyakinan kelas itu dibuat oleh guru sendiri atau sekolah sendiri atau dibuat bersama guru bersama murid. Nah, ini perbedaan dasarnya nih. Ya, keyakinan kelas bersama ya Bunda Herdi. Nah, itulah perbedaan dasarnya. Keyakinan kelas itu atau yang biasa disebut sekarang itu kayak kesepakatan kelas ya. Nah iya Bu Windy, terima kasih. Keyakinan kelas itu dibuat dengan bersama ya Bu Windy, murid dengan guru. Nah itu tadi perbedaan dasarnya. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat bersama berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Sementara
peraturan kelas. Nah, peraturan itu biasanya dibuat atas kebijakan gurunya saja. Jadi tanpa melibatkan murid pada saat pembuatannya. Jadi tahu-tahu murid, ini peraturan di kelas kita ini ya A, B, C, D, E, F, G, tanpa menanyakan kepada murid, setuju nggak kalau kita melakukan ini, kan gitu. Nah, sementara itu, seperti yang kita tahu, di mindset murid pasti ketika kita melanggar peraturan berarti dapat hukuman. Nah, itu tadi salah satu motivasi yang salah yang dilakukan oleh murid itu tadi, kan gitu loh. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas atau yang disebut kesepakatan kelas ya, kita melibatkan murid-muridnya. Jadi kita membicarakan bersama, duduk bersama dengan murid, apa nih keyakinan kelas yang akan kita buka. Nah, yang akan kita buat maksud saya. Nah, ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, ya kan? Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Lalu, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Jadi jangan terlalu banyak ya bikin keyakinan kelas, ada 20 keyakinan kelas gitu. Jadi tidak seperti itu ya. Tidak perlu banyak, tapi yang penting sudah mencakup semuanya dan sudah atas kesepakatan bersama murid dengan gurunya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, disesuaikan dengan lingkungan belajar masing-masing ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi itu tadi, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita duduk bersama dengan murid, kita bikin rapat lah ceritanya, murid rapat di kelas dengan anak-anak. Ini apa nih keyakinan kelas yang akan kita buat, kan gitu. Ketika murid-murid bingung apa sih kan gitu, kita bisa memberikan pertanyaan pemantik kepada anak. Aturannya seperti apa harusnya, seperti ini itu kan gitu. Jadi seperti itu. Yang kedua, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak keyakinan kelas itu tidak keyakinan kelas ini akan berjalan selama 1 tahun, tidak wajib seperti itu. Nanti ketika dalam kurun waktu 4 bulan, 5 bulan dirasa keyakinan kelas itu sudah tidak sesuai, itu nanti bisa kita buat lagi yang baru, keyakinan kelas yang baru. Ya kan, kita review lagi, kita bisa refleksi, kita bisa revisi peraturan keyakinan kelas tersebut. Jadi tidak harga mati ya keyakinan kelas itu ya. Tidak harus berlaku dalam waktu ini nih nanti kita lakukan 1 tahun, tidak seperti itu. Jadi bisa ditinjau kembali sesuai kebutuhan. Ketika dirasa ada yang tidak atau ada yang kurang, itu bisa kita ganti keyakinan kelas tersebut. Dan keyakinan kelas sendiri itu jangan menggunakan kalimat negatif, tapi membuat dengan kalimat positif. Nah, seperti contohnya ini, jangan berlari di depan kelas atau koridor. Nah, itu adalah kalimat negatif. Nah, kalimat positifnya sendiri adalah berjalanlah di kelas atau di koridor. Nah, jadi seperti itu. Jadi lebih menekankan ke kalimat positif, bukan kalimat larangan atau kalimat perintah, ya kan, yang ada di keyakinan kelas tersebut. Nah, dari Bapak Ibu semua yang hadir hari ini, coba ketik di chat siapa yang sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ya, siapa? Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas masing-masing di kelasnya masing-masing. Bu Windy saya sudah, ya, hebat, keren. Bu Sri sudah, Bu Sri, Bu Fitri, Pak Belajar SMP saya sudah, ya, Pak Sukron saya sudah, Bu Yanti sudah, sepertinya resen. Alhamdulillah, ternyata Bapak Ibu sudah paling tidak sudah melakukan budaya positif ya, kan gitu. Jadi kita tidak lagi menjudge anak harus mengikuti sebuah peraturan yang mereka sendiri tidak tahu dari mana asalnya peraturan itu, kan gitu loh. Tapi mereka sudah mengikuti aturan yang dibuat sesuai dengan kesepakatan itu tadi. Keren-keren ini Bapak Ibu malam ini.
Baiklah, sekarang kita ke segitiga restitusi. Nah, sekali lagi, saya harapkan setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi malam ini, Bapak Ibu bisa mengerjakan topik disiplin positif pada platform Merdeka Mengajar. Karena topik yang kita bahas malam ini sama dengan topik yang ada di disiplin positif platform Merdeka Mengajar, pelatihan mandiri ya. Nah ini, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 unsur segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa sih fungsi segitiga restitusi ini? Nah, segitiga restitusi ini kita gunakan ketika terjadi masalah atau ada siswa yang melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas itu tadi, kan gitu loh. Ketika siswa melakukan bullying, nah ini bullying ringan nih ya, yang saat ini sampai saat ini masih sulit untuk dihapus, memanggil nama anak dengan sebutan bapaknya. Nah, itu banyak ya, walaupun kita sudah ngasih tahu, nah itu tidak boleh. Itu tuh termasuk dalam bullying, tapi candaan-candaan anak seperti itu masih suka ada kan. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut kita dapat menggunakan dengan cara segitiga restitusi ini. Yaitu yang pertama, kita stabilkan identitas anak tersebut, kita validasi tindakan yang salahnya seperti apa, lalu kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat bersama, ya kan? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya kan? Pada tahap ini adalah berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat kesalahan itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang fatal. Bahwa pada dasarnya adalah setiap manusia melakukan kesalahan. Nah, itu pada saat kita menstabilkan identitas ya. Kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan ketika kita melakukan restitusi kepada siswa adalah yang pertama, berbuat salah itu wajar. Ya kan? Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan? Yang ketiga, Bapak atau Ibu juga pernah melakukan itu. Lalu kalimat yang lain yang bisa digunakan adalah Bapak atau Ibu tidak akan mencari siapa yang salah atau yang benar, tetapi ingin mencari solusi atas masalah ini. Ya kan? Nah, atau ada kalimat lagi yang bisa kita gunakan, kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tidak menghakimi ya, kita tidak langsung menghakimi, oh kamu salah nih, kamu begini begitu, tidak lagi, tidak boleh seperti itu. Dalam kita harus menerapkan restitusi kepada anak. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita sampaikan. Nah, kalimat-kalimat ini yang dapat kita gunakan ketika kita menstabilkan identitas siswa, ya kan? Siswa yang melakukan kesalahan itu tadi tentu saja ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tahap ini adalah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Seperti tadi saya sudah sampaikan di awal. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Dan biasanya jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukan kesalahan dengan cara melanggar keyakinan kelas atau peraturan yang sudah ada. Nah, kalimat-kalimat yang dapat kita sampaikan kepada anak ketika kita melakukan restitusi adalah seperti, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi dicari tahu kan, kepada anak. Yang kedua adalah, kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau yang ketiga adalah, kamu melakukan itu karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita memvalidasi tindakan yang salah dari perbuatan anak tersebut. Lalu tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ini adalah berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang melakukan sesuatu karena termotivasi, ya kan?
Nah, seperti sudah saya sampaikan tadi, di sini kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat, yang sudah kita ajarkan, yang sudah kita sepakati, ya kan? Kalimat yang dapat digunakan adalah apa keyakinan kelas kita, ya kan? Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, ya kan? Atau bisa juga dengan kalimat ini, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kalimat-kalimat yang dapat kita gunakan ketika kita melakukan restitusi kepada siswa yang melakukan kesalahan, yang melanggar keyakinan kelas itu tadi. Nah, ini akan saya perlihatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ibu, aduh, makin mengganggu, Bu. Saya mau laporan aja tentang Nadira. Saya sudah masuk 4 kali nih. Selama ini dia tidak hadir. Dia hadirnya baru sekali doang. 3 kali tidak hadir. Akhirnya saya telepon dia, udah WA juga ke orang tuanya nggak ada respon. Coba lah cari informasi. Takutnya dia ada masalah ke saya atau dia emang sakit atau bagaimana, saya nggak tahu. Ya, kebetulan saya juga lagi meriksa aspek saja nih. Nah, dia setiap hari Senin itu jarang masuk, makanya jadi sekalian nanti bisa saya konfirmasi Iya, ya. makanya takutnya dia emang kesal sama saya atau bagaimana tentang pelajaran saya. Makanya lebih baik kita cari informasi, ini anaknya kenapa tidak hadir, kenapa tidak ada selalu di kalian video akad, tapi kenapa setiap selesai atau habis Jumat dia selalu hadir. Ya itu sebenarnya ada masalah di sayangnya selama pelajaran. Itu aja sih, Bu ya. Jadi mohon maaf ya, Bu ya, sebelumnya. Terima kasih ya Pak Teguh ya sudah menginfokan ke saya ya. Nanti insya Allah akan saya juga lanjut. Oke, siap. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Nah, ini adalah contoh kasus ya, yang biasanya mungkin tidak hanya di kelas saya saja, mungkin di kelas-kelas lain juga ada. Kan kita sebagai wali kelas, guru bidangnya datang memberikan laporan kalau seorang anak itu ada yang tidak hadir pada saat jam pelajaran dia saja, kan gitu loh. Jadi untuk pelajaran-pelajaran yang lain selalu hadir, tetapi pada saat jam pelajaran guru tersebut tidak hadir. Nah, kita sebagai wali kelas tentu saja harus menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, saya menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, berikut kita simak ya Ibu-Ibu, Bapak Ibu maksud saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nadira tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Kenapa? Jarang masuk kelas dan tidak Iya, jadi kamu sudah tahu ya. Menurut kamu perbuatan kamu itu betul atau salah? sama. Jika kamu tahu perbuatan kamu itu salah, itu bagus. Berarti kamu sudah menyadari perbuatan kamu. Saya mengalami dan Iya, berbuat salah itu manusiawi. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu berbuat seperti ini, ya kan? Iya Bu, saya kurang paham dengan tugas yang diberikan oleh Pak Ibu dan saya malu jika masuk kelas ditanya tugasnya Pak Ibu. Kan kadang tugasnya tidak selesai. Baik, sekarang Ibu paham. Waktu awal semester kita sudah membuat nilai keyakinan kelas dan yang disepakati oleh kita semua, ya kan? Ya sudah Bu. Nah, coba sekarang kamu ingat nilai keyakinan kelas apa saja kemarin yang sudah kita sepakati. Saling peduli, saling menghargai satu sama lain, disiplin tanggung jawab, selalu semangat dalam belajar.
Baik sekali, kamu masih ingat mengenai keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Tadi kamu menyebutkan salah satu nilai keyakinan kelas yaitu disiplin dan tanggung jawab, serta selalu semangat dalam belajar. Kalau kamu sudah menjalankan itu, Saya belum menjalankannya. baik. Jika seperti itu, apa rencana kamu untuk memperbaiki perbuatan kamu tersebut? Saya akan meminta maaf kepada guru-guru dan meminta penjelasan tugas yang kurang saya pahami. Kemudian saya akan segera mengerjakannya. Luar biasa kamu berpikir demikian. Silakan kamu lakukan hal tersebut sekarang. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang Nadira boleh kembali ke kelas lagi. Ya, Bapak itu tadi adalah contoh penyelesaian kasus dengan segitiga restitusi dari kasus yang tadi sudah kita dengarkan di awal. Jadi ketika ada guru yang memberitahukan kepada wali kelas ada siswa yang tidak masuk hanya pada saat jam pelajarannya, kita harus mencari tahu kenapa siswa tersebut tidak masuk. Kita tidak boleh langsung menghakimi, kamu itu ya pas jamnya ini nggak masuk, ibu dapat laporan gini gitu. Jadi kita tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita sekarang sudah mendidik manusia pada Gen Z ya kan, yang tidak bisa lagi kita menggunakan cara-cara lama. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini tadi adalah diseminasi saya tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk Bapak Ibu, apakah ada masukan yang ingin disampaikan? Silakan. Pak Sukron raise hand. Ya, silakan Pak Sukron. Terima kasih Bu Dwi, Bu Yati, Bu Lestari, menarik sekali ya di sini malam ini. Sukron suaranya kurang kedengaran. Ya. Kurang kenceng ya? Iya, kurang kenceng. Kurang kenceng ya? Bentar. Iya. Gimana Bu? Ya, sudah. Oke, jadi setelah menyimak tadi penjabaran dari Bu Dwi Yati tentang diskriminasi, sungguh menarik sekali. Ada yang perlu didiskusikan aja Bu Ati mengenai hukuman dengan penghargaan itu Bu Ati. Ya. Ya, jadi ada cerita dari seorang guru menanyakan pada saya bagaimana kalau kan guru itu biasanya kan di kelas itu kan suka memberikan, ayo siapa yang bisa nanti diberikan permen seperti itu ya biasanya ya. Akhirnya kan anak-anak kan merasa termotivasi dengan memberi penghargaan seperti itu. Kira-kira kita diskusikan pada malam ini, kalau seandainya itu kemauan daripada gurunya itu sendiri dan memang itu berhasil kepada anak menjadi motivasi secara eksternal, kira-kira diperbolehkan atau tidak itu ya Bu Ati ya, kira-kira itu aja sih pertanyaan guru itu tersebut kepada saya, sehingga kata saya wah pas nih malam ini ada penjabaran ini, bisa kali kita diskusiin bareng-bareng. Makasih Bu Ati. Ya, sama-sama Pak Sukron. Wih, pertanyaan yang super sekali dari Pak Sukron. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang mau menanggapi atas pernyataan Pak Sukron tadi? Jadi ceritanya ada guru, kan kita dalam itu kan tidak boleh memberi penghargaan berupa barang ya kan, kita hanya boleh memberi reward berupa tepuk tangan, jempol, pokoknya secara verbal dan non verbal ya kan. Nah ini berupa barang, apakah boleh kan gitu loh. Sementara yang dilakukan guru tersebut itu berhasil memicu keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajarannya. Ya silakan ibu-ibu yang lain yang mau memberi pendapat atas pertanyaan Pak Sukron itu tadi. Adakah yang memiliki pendapat? Apakah boleh kan gitu memberikan reward berupa barang itu tadi? Halo, Bu Fitria mungkin? Ya Bu Fitria mana ini? Berli. Ya. Hadir. Ada Bu Herli ya. Gimana Bu?
Iya, Bunda sama Pak Sukron. Pertanyaannya kok yang mau Herli tanyain udah sama Pak Sukron tadi. Herli kan suka di kelas, iya benar Pak. Herli di kelas tuh suka bikin kuis kan. Suka bikin permainan, bikin kuis gitu kan. Kadang kuisnya per kelompok. Nah, untuk kelompok yang juara 1 biasanya suka Herli kasih jajanan. Nah, dan itu memotivasi anak-anak untuk mereka biar lebih aktif, terus biar apa namanya termotivasi juga mereka untuk jadi pemenang gitu. Pertanyaannya sama dengan Pak Sukron itu boleh nggak kayak gitu? boleh, boleh tidak. Jadi sedangkan Elis udah menerapkan itu Pak Sukron di kelas dengan jadi kuis-kuis itu. Tuh Bunda Fitria silakan. Oke, Bunda Fitri silakan jika ingin menanggapi. Apakah boleh kita memberikan reward berupa barang ya, kan gitu loh, kepada anak pada saat kegiatan pembelajaran sementara yang dilakukan itu adalah efektif gitu loh. Ya, Bu Fitri barusan menghilang Bu Fitri. Bagaimana Bu Fitri mau menanggapi? Ya, maaf tadi salah pencet, malah pencet. Bukan pencet mikrofon. Ya Allah, grogi. Sumbernya hebat soalnya. Jadi ini apa ya? Sebenarnya saya mau menceritakan pengalaman pribadi gitu ya terkait dengan reward ini ya. Namanya saya kan mengajar di kelas rendah ya. Sering sekali gitu memberikan reward apa berupa bintang atau berupa apa ya permen gitu ya. Kita kalau terbiasa, bukan terbiasa, pokoknya sering kali memberikan reward kecil seperti itu yang menurut saya nggak seberapa lah ya, cuman motivasi anak-anak berusia gitu. Ternyata efeknya saya telat nih, atau pada saat saya tidak bisa mengajar anak-anak tersebut dan oleh guru pengganti gitu, ternyata ada efeknya karena guru pengganti tersebut mengkonfirmasi pada saya, Bu Ria, emang Bu Ria sering ya memberikan reward kecil bintang atau apa gitu? Oh iya, nggak tiap hari sih Pak, cuma sering, saya bilang gitu. Terus oh pantes, pada saat beberapa hari, 5 hari lah cukup lama itu, anak-anak percaya lagi gitu, Bapak ada hadiahnya nggak gitu. Ya begitu, jadi oh ternyata mungkin ada sisi negatifnya juga ya, saya sering memberikan reward kecil sering gitu, ternyata itu membentuk motivasi mereka itu menjadi apa ya, memiliki alasan yang bukan karena dia ingin belajar gitu, karena dia ingin dapat hadiah gitu. Kalau itu pengalaman saya Bu Ati ya. Ada yang menanggapi atau memberikan komentar gitu kan? Oke, terima kasih Bu Fitri sudah berbagi pengalaman ya tentang pembelian. Jadi kalau saya tanggapi tadi di kelas Bu Fitri itu tadi, pemberian reward itu sudah menjadi sebuah budaya, betul ya? Jadi ya, betul Bu, sering lah gitu, namanya anak kelas 1 kan seneng ya kalau diberikan hadiah itu, mereka pada berlomba-lomba menyelesaikan tugasnya tepat waktu gitu kan, memaksimalkan tugasnya harus sebagus mungkin gitu. Itu yang saya awalnya nih dulu saya sering melakukan hal itu. Ternyata pada saat saya sering pergi diklat yang ada guru pengganti yang tidak tahu metode yang saya berikan gitu, treatment yang saya berikan di kelas agak berbeda. Guru tersebut mengkonfirmasi anak-anak tidak sesemangat pada saat saya yang mengajar karena saya sering memberikan reward gitu Bu Ati. Ya, jadi itu tadi ya, kita berbagi pengalaman dari apa yang itu Pak Sukron tadi. Apakah memberi reward berupa barang tadi boleh? Sebenarnya kan sepengetahuan saya nih ya, tadi sudah disampaikan juga pengalaman Bu Fitri dan Bunda Herli tadi kita itu. Sejauh yang saya tahu kan gitu, kita tidak boleh memberikan reward berupa barang.
Tapi kembali lagi yang diampu oleh Bu Fitri, yang diajar oleh Bu Herli itu kan anak siswa kelas rendah ya, kan gitu loh. Mereka akan termotivasi ketika mendapatkan sesuatu. Nah, mungkin untuk guru yang sudah terlanjur melakukan kebiasaan memberikan barang itu harus berangsur-angsur dikurangi, dirubah. Jadi tidak lagi memberikan barang berupa makanan, permen atau apa, tapi bisa berupa bintang seperti Bu Fitri tadi kan, bisa berupa bintang, bisa berupa pujian ya kan, ih kamu hebat, kamu keren gini gitu. Nah gitu. Kalau untuk di kelas atas sendiri sih, ketika seorang anak mendapat pujian dari gurunya di depan teman-temannya, apalagi mendapatkan tepuk tangan di dalam kelas, itu udah suatu kebanggaan tersendiri kan itu. Jadi mereka tidak lagi mengacu pada sebuah reward yang harus, oh aku harus menang nih, aku harus dapat hadiah itu nih, aku harus dapat makanan itu. Tidak seperti itu lagi motivasinya. Jadi mungkin untuk Pak Supran tadi, untuk temennya kan gitu loh, mungkin kita harus melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari ya. Jangan memberikan reward berupa barang yang berbentuk makanan atau minuman seperti itu. Jadi harus berangsur-angsur dirubah gitu loh. Kita bisa membuat sticky note di kelas kan gitu loh. Jadi nanti ini yang nilai bagus nanti dapat bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan itu pun bisa dilakukan oleh guru bidang, tidak hanya oleh guru kelas kan gitu loh. Jadi guru bidang membuat mereka sticky note di kelas kan, koordinasi dengan guru kelas. Bu, ini saya mau nempel ini ya, nanti saya gunakan pada saat saya melakukan pelajaran saya ini itu. Pasti guru kelasnya juga welcome sekali. Tidak itu. Syukur-syukur benda tersebut yang digunakan untuk memberi reward kepada anak itu bisa digunakan juga oleh guru kelasnya dan guru bidang tersebut kan gitu. Jadi seperti itu menurut pengertian saya ya kan itu. Sebenarnya tidak salah, tapi karena sebenarnya tidak diperbolehkan karena motivasi si anak belajar tadi akan berubah kan gitu loh. Dan reward itu tadi harus kita alihkan ke hal-hal yang bukan berbentuk barang itu tadi. Begitu tadi Pak Supron. Mudah-mudahan tadi masukan dari Bunda Herli dan pengalaman Bunda Fitria itu tadi dapat menjawab pertanyaan dan kegalauan Pak Supron tadi. Bagaimana Pak Supron, sudah puas? Puas, alhamdulillah, nanti bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk Bapak Ibu yang hadir silakan isi presensi ya. Presensi kegiatan hari ini. Terima kasih sudah hadir hari ini. Nah, di akhir kegiatan ini saya ingin mengadakan kuis. Untuk Bapak Ibu semua. Nanti hadiahnya adalah ada hadiah kejutan untuk Bapak Ibu semua nanti. Sebentar ya, saya buka dulu kuisnya. Ya, supaya Bapak Ibu semangat lagi nih habis ngedengerin saya ngomong sejaman kan. Lumayan kan untuk penyemangat Bapak Ibu semua. Mari kita bermain kuis. Saya izin share screen lagi ya. Nah, kuisnya lagi masih loading. Ya. Ini ada 10 pertanyaan yang bisa Bapak Ibu jawab. Kita res langsung aja ya. Ini ada 17. Nah, ini adalah kodenya. Sebentar, linknya saya kirim di chat ya. Linknya saya kirim di chat. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengingatkan jangan lupa mengikuti kuis dan mengisi daftar hadir. Oke, daftar hadir masih saya buka. Jadi ayo kita ikut kuis dulu. Biarin seger semuanya malam-malam setelah mendengarkan saya berbicara mulu ya. Ya, silakan. Belum ada yang masuk ini. Oke, siapa ini? Bu Herli, Bu Windy, ayo sudah masuk. Paling nggak 10 ya, karena ada 17 ini kita mulai. Pak Supron, Bu Lailatul. Bu Lailatul masalah. Ceresita, hai Cucu. Thank you sudah hadir Cucu. Bu Yanti, Bu Ria. Nah, Ceresita ini adalah koordinator kegiatan di GCW Banten ya Bapak Ibu ya. Beliau adalah senior saya dan guru penggerak angkatan. Berapa ya, Cuk? 6 bukan, Cuk? Saya tidak tahu kalau ada Ceresita. Ayo.
6. 6. Nah, betul. Beliau adalah guru penggerak angkatan 6 dan sekarang sudah SLW ya. Sudah mengikuti kegiatan lanjut dari guru penggerak dan salah satu dari 2 orang yang mewakili Banten. Keren, Pak. Keren. Ayo 8, 2 orang lagi silakan, kita tunggu. 2 orang lagi, ayo. Silakan ditunggu 2 orang lagi bergabung di kuis malam ini. Tinggal diklik linknya. Iya, Bu Ismayati. 1 lagi kita mulai kuisnya. Ya, 1 lagi silakan. Link Bu Iis ya. Silakan yang mau bergabung tetap saya buka ya. Kita mulai kuisnya. Ada 10 kuis. Nanti ada saya ambil juara 1-2 ya. Juara 1-2 saja karena cuma 10. Ya, saya mulai ya. Siap ya. Nah, silakan. Ya, untuk menghilangkan langsung ke posisi pertama. Ya, Bu Ismayati ya. Yuk. Ya. Ayo masuk ke bawah. Iya, Bu Yanti sudah selesai.
Kuria di posisi ketiga. Kasih tepuk tangan. Pak Sukron asik ya, ngeliatin yang balapan malah nggak ikutan. Oke, selamat untuk Ismail dan Kuria baru pulang dari Bogor ya, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir di kegiatan desiminasi malam ini. Terima kasih sudah membersamai saya dalam kegiatan desiminasi ini. Jangan lupa tolong isi daftar hadir. Ceresita yang jauh-jauh dari Serang juga terima kasih sudah bergabung. Mungkin ada pesan dan kesan Ceresita untuk kami guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9 dari senior kita yang angkatan 6. Silakan, Cek. Aduh. Apa ya? Seperti biasa, tukang tembak, Cek. Tukang tembak. Bertahan aja Bapak Ibu, sebentar lagi selesai. Sampai di garis finish. Walaupun ini berarti udah sampai modul berapa berarti Bu Ati? Baru masuk modul 2, Ce. Ini baru baru desiminasi 1.4 ini tadi. Oh iya, budaya positif saya ya. Biasanya waktu saya itu di modul 2 itu lagi jenuh-jenuhnya ngelihat LMS jenuh gitu ya, baca modul jenuh, udah buka Jimit juga jenuh. Jadi memang perlu disemangati memang kalau saya ya waktu itu. Tapi kayaknya teman-teman di sini enggak nih, semangatnya selalu membara gitu ya, kayak Bu Ati yang nggak pernah lelah kayaknya. Amin. Pokoknya apapun yang terjadi udah ikut aja, walaupun lagi capek, lagi sedih, karena ada masa-masanya kita lagi capek banget, pekerjaan di sekolah lagi numpuk, terus tugas CGP harus selesai juga gitu ya. Ada momen-momen yang pengen kayaknya udah aja deh berhenti gitu ya. Tapi jangan berhenti Bapak Ibu, terus bergerak aja walaupun pelan-pelan ya, jalan di tempat dulu. Kalau udah selesai istirahat nanti lari lagi gitu ya. Bergandengan tangan sama teman-teman, saling menguatkan nih Bu Ati nih, support sistemnya harus full ini ya. Iya, terutama dari keluarga, pasti ini keluarga kita itu adalah keluarga penggerak dia Bu Ati ya. Kalau emak-emak tuh relate ya, karena ya tugas di rumah kan gitu ya, sedikit banyak pasti agak terabaikan gitu ya, walaupun atau dialihkan sementara gitu, tugas yang biasa kita kerjakan dialihkan ke orang lain gitu. Jadi ya salam juga buat keluarga penggerak di rumahnya Bapak Ibu ya. Semangat terus teman-teman untuk pendidikan kita yang lebih baik. Itu aja kali Cak Ati. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Ceresita yang sudah kita tembak untuk memberikan statement dan dukungan buat kita semua ya. Kita semua sedang menjalani, sementara Ceresita sudah sampai di garis finish kan gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ada sekolah inklusi bisa juga ngobrol dengan Ceresita ini, bisa konsultasi karena beliau adalah guru di SKH Negeri 1 Serang. Nah, kalau mau bahasa isyarat beliau jagonya lah pokoknya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua sudah hadir malam ini, menemani saya untuk melakukan kegiatan desiminasi ini. Makasih juga Ceresita yang sudah jauh-jauh dan meluangkan waktunya mengikuti kegiatan hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Semoga kegiatan yang saya lakukan malam ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Bunda, mantap. Jangan lupa hadiahnya kirim transfer. Siap. Absen udah.